Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan sore hari ini akan saya sampaikan tentang maudhu ataupun judul pembahasan pada malam hari ini atau sore hari ini adalah Kamalus Syariah, bahwa syariat itu sudah sempurna dan sudah cukup. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian, yaitu agama Islam, dan juga telah aku sempurnakan nikmatku, dan aku pun telah ridho Islam sebagai agama kalian semua. Ayat ini menunjukkan tentang sempurnanya syariat ini. Jadi tidak butuh penambahan dan juga tidak butuh pengurangan. Dan untuk merealisasikan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini berarti sudah komplit. Ya, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah komplit, ya, sudah sempurna. Untuk itu Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan ayat ini dengan keterangan sebagai berikut. Hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Ayat ini merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk umat ini dinahum, agama mereka. Fala yahtajuna ila dini ghairih. Jadi tidak butuh agama yang datanya dari luar Islam, cukup datanya dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullah wassalamu alaihi, dan juga tidak butuh pada nabi kecuali nabi mereka, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'alahu Allah taala khatamal anbiya. Untuk itu Nabi kita Muhammad SAW telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi. Wa ba'athahu ilal insi wal jin. Dan nabi ini diutus untuk manusia dan untuk jin, tidak hanya untuk orang Arab saja. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Lafalnya adalah ya qaumi, ya Bani Israel, kan begitu. Adapun lafal seruan Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan lafal ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Maka fala halala illa ma ahallahu, wala harama illa ma harramahu, wala dina illa ma syara'ahu. Beliau selanjutnya mengatakan bahwa tidak ada yang halal kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkannya, dan tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkannya. Ini tafsir daripada Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa untuk menetapkan suatu perkara ini boleh atau tidak boleh, ya, ini haram ataupun halal,
Ya, ini sudah komplit dibahas dalam yakni Islam, dalam syariat Islam. Ketika ayat ini turun sudah selesai permasalahan. Nah, yang halal sudah dihalalkan, yang haram pun sudah diharamkan. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun. Semua yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adanya hak dan benar. Tidak ada unsur dustanya. Dan Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu sidqan wa adla, jujur dan adil. Jadi maksudnya apa? Sidqan fil akhbar, dalam beritanya jujur sesuai dengan apa yang ada, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan dalam wa'adlan fil awamir wan nawahi, ya, sidqan wa adla. Ini adil dalam perkara apa? Perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Sidqan wa adla, sidqan fil akhbari wa adlan fi al-awamir wan nawahi. Jujur dalam berita dan adil dalam perintah dan larangannya. Maka falamma akmala lahumuddin tamat alaihimun ni'mah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, berarti telah sempurna pula kenikmatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Maka tidak tergambar adanya seorang ya, yang datang belakangan membuat tata cara yang baru, ya, kok tidak dihukumi sebagai orang yang menggurui agama ini atau menggurui Allah dan Rasulnya, atau merasa lebih pandai dari apa yang telah ada dalam syariat. Untuk itu pelaku ahlu bid'ah, pelaku bid'ah ini lisanul halnya mereka mengatakan bahwa agama ini belum sempurna. Dialah yang menyempurnakannya. Dan jelas-jelas ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala tadi, yakni apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi di sini merupakan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam sudah sempurna, tidak butuh penambahan dan pengurangan lagi. Kemudian ketika ada orang yang membuat satu syariat yang baru, tata cara baru, maka tentunya tidak mungkin dihukumi kecuali dalam posisi apa? Dia dalam kondisi tercela. Ini madmum, tidak mungkin terpuji orang yang menambahi sesuatu yang sudah sempurna. Perkara dunia saja ketika sudah sempurna kok ditambahi, ini posisi orang tersebut adalah apa? Madmum, tercela. Apalagi ini urusan agama. Yang mana ini semua termasuk sudah merupakan kesepakatan seluruh pemeluk agama yang ada di dunia ini. Ya. Ya, ini ketika sudah sempurna otomatis apa? Tidak perlu ditambahi. Akan tapi wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Ya, hatinya mengatakan demikian, ya. Dan mayoritas orang ternyata apa? Memilih, yaitu menambah-nambahi, ya, menyempurnakan yang sudah sempurna, ya, menyempurnakan yang sudah sempurna, yang sesungguhnya ini adalah perkara yang tercela. Adapun mereka membangkang ataupun menolak ayat ini, yang sungguhnya jiwa-jiwa mereka ya, meyakini akan kebenaran ayat ini, akan tapi kepongkahan dan kesombongannya lah yang mengakibatkan tidak mau menerima ayat ini.
Kedudukan daripada ayat al-yauma akmaltu lakum yang tertera dalam surat Al-Maidah ini adalah merupakan ayat yang orang-orang Yahudi pun iri. Ada sebuah riwayat dari Tariq bin Shihab berkata, qala al-yahud li Umar. Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar radhiyallahu ta'ala, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Sungguhnya kalian membaca sebuah ayat yang ada dalam kitab kalian. Lau alaina ma'sarul yahud nazalat. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadna dzalikal yauma 'ida. Tentu kami akan jadikan hari itu hari-hari raya. Jadikan apa? Peringatan. Ya. Menunjukkan tentang apa? Agungnya ayat ini. Dan menunjukkan tentang kebiasaan orang-orang Yahudi, sesuatu yang dianggap lebih itu terus dijadikan sebagai haul, apa, peringatan-peringatan. Dan di sini kita bisa melihat ternyata kondisi umat Islam ini meniru apa yang ada pada orang-orang Yahudi. Ini berapa dalam setahunnya ada berapa peringatan ataupun perayaan. Ya, hari ibu, hari anak, hari AIDS, hari macam-macamnya. Mungkin berapa itu mungkin 30 hari sendiri ada itu ya. Macam-macam, hari olahraga, hari apa lagi. Ya ini dilakukan secara rutin tiap tahun, diadakan apa? Perayaan, peringatan. Sementara dalam Islam Id itu hanya ada berapa? 3. Dalam setahunnya 2 kali, dalam seminggunya 1 kali kan gitu. Itu sudah cukup. Ya. Kemudian la takhadna dzalikal yauma 'ida. Ini kebiasaan orang-orang apa? Yahudi. Selalu sesuatu yang ya, lebih terus diadakan perayaan. Jadi Umar kemudian bertanya, wa ayyu ayatin? Ayat yang mana itu? Orang-orang Yahudi rupanya juga hafal juga ya. Mereka mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati. Jadi orang-orang Yahudi tahu bahwa Islam itu sudah sempurna, tapi nggak mau masuk Islam. Untuk itu al-maghdub, ya, gelar orang Yahudi adalah apa? Al-maghdub, yang dimurkai. Kenapa? Karena tahu al-haq tapi tidak tunduk kepada al-haq. Maka selanjutnya Umar berkata, wallahi inni la a'lamul yawma alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi. Demi Allah, sungguh saya mengetahui hari ayat itu turun kepada Rasulullah SAW. Wasa'atal lati nazalat fiha, dan waktu jam berapa ayat itu turun kepada Rasulullah SAW. Nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asiyata Arafah fi yaumi Jumu'ah. Ayat itu turun kepada Rasulullah SAW adalah pada sore hari Arafah dan harinya hari Jumat. Ini merupakan waktu yang luar biasa ya. Jadi dalam seminggu siang harinya yang paling utama adalah waktu yang mustajab ketika hamba itu berdoa adalah akhir daripada hari Jumat. Dalam setahunnya siang harinya itu yang paling utama adalah Yaumu Arafah. Kalau malam harinya adalah apa? Lailatul Qadar. Tapi siang harinya dalam setahunnya adalah yang paling utama Yaumu Arafah. Sudah hari Arafah, hari Jumat, akhir pula ya, akhir daripada hari Jumat ini adalah merupakan yakni keutamaan yang berlipat-lipat. Ya, turunnya ayat tersebut. Ini ayat al-yauma akmaltu lakum
dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan juga Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya tak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan nabi itu menjelaskan kebenaran pada umatnya, kebaikan apa yang telah diilmui oleh nabi itu ataupun yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi itu disampaikan. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Demikian juga seluruh keburukan yang itu telah diilmui oleh nabi tersebut, ya, melainkan sudah diberikan peringatan pada nabi tersebut untuk umatnya. Demikian juga apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan al-haq, kebaikan, kebenaran kepada umat ini, kepada umatnya, umat yakni umat Islam. Demikian juga seluruh perkara yang buruk ini sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang orang belakangan menganggap sesuatu yang pada zaman Nabi SAW itu belum ada kok diada-adakan dan itu dianggap baik, maka berarti menyalahi daripada hadis Nabi SAW ini. Dalam riwayat yang lain sampai Nabi SAW, ya, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabirnya. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah seorang dari Yaman. Jadi Al-Ghifari adalah nama kabilah yang ada di Yaman, Ghifar, ya. Terkenal sebagai kabilah yang suka merampok. Akan tapi Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah termasuk ahlul kitab yang rajin beribadah. Ketika mendengar Rasulullah SAW telah diutus, diangkat sebagai nabi, Nabi kita Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi, maka berita ini pun sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau mengutus adik kandungnya untuk cari informasi, benarkah nabi terakhir itu sudah ada. Akhirnya betul, adiknya pun berangkat dan sampai di Mekah, kemudian pulang menyampaikan sebuah berita, akan tapi berita itu tidak memuaskan. Kemudian akhirnya Abu Dzar berangkat sendiri, perjalanan 1 bulan. Sampai di Mekah, kondisi sulit untuk bisa mengetahui mana yang namanya Muhammad, karena kondisi waktu itu mayoritas adalah orang-orang musyrik dan membenci, memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tanya sama orang, jangan-jangan ini adalah orang musyrik, jangan-jangan memusuhi Muhammad. Jadi diam berhari-hari, tidak bawa bekal. Selama 1 bulan hanya minum air zam-zam dan kuah. Ini merupakan apa? Ya, karomah. Kemudian akhirnya menjelang, yakni setelah 1 bulan, Ali radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada orang ini, dalam rangka kok tinggal di sini lama itu dalam rangka apa? Akhirnya menyampaikan ada berita bahwa Nabi terakhir telah diutus di sini. Saya pengen ketemu. Akhirnya dibimbing dan ditemukan pada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengucapkan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan salam yang pertama kali
Kemudian ditetapkan sebagai salam yang ada dalam Islam ini adalah salam dari Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi sebelumnya belum ada istilah apa? Salam. Tapi beliaulah yang mengawali, ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian apa? Ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadi dialog dan kemudian akhirnya masuk Islam. Dari situ Abu Dzar sebagai orang yang masih muda punya semangat. Pokoknya saya harus menyampaikan di depan orang-orang Quraisy. Siap menghadapi resiko. Izin kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW mencegahnya. Para sahabat yang lain mencegahnya, akan tapi tekad bulatnya tidak bisa dihalang-halangi. Pokoknya menyampaikan. Betul, akhirnya dikeroyok, dipukuli. Ya, akhirnya ada di antara mereka yang mengetahui bahwa ini adalah dari Ghifar, dari kabilah apa? Perampok. Maka ada yang menyampaikan, hentikan, ini dari Ghifar, kalau kita dagang, ya, kita bisa diambil semua dagangan kita. Akhirnya baru berhenti. Nah, kemudian setelah itu beliau pulang dan mendakwai kaumnya dan satu kabilah masuk Islam. Allahu Akbar. Ya. Belum meriwayatkan tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Beliau berkata, Rasulullah SAW meninggalkan kami, tidaklah ada burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau telah menyebutkan untuk kami tentang ilmunya. Kemudian beliau berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, ma baqiya say'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa perkara yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan untuk kalian. Ini klop dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Jadi ayatnya jelas-jelas, ya ini Islam telah sempurna. Demikian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, syarat ringkas padat menyatakan kebaikan semua sudah dijelaskan. Perkara yang bisa menghantarkan seorang masuk surga juga sudah dijelaskan. Perkara yang bisa menyebabkan orang masuk neraka juga sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, semua perkara yang baru dalam agama, baru di sini yang madmum, yang tercela adalah baru dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Kadang ahlu bid'ah istilahnya waton suloyo kalau bahasa Jawanya itu. Yang penting dengan kita itu pokoknya selalu maksud kita itu adalah perkara agama. Ya, mereka memasukkan, lah ini Wahabiyah itu membid'ahkan pesawat, ya, membid'ahkan apa, mic, HP, mobil itu bid'ah, kan begitu. Ini waton suloyo istilahnya kalau orang Jawa. Pokoknya asal satu bikin orang awam itu, ya, terkaget-kaget. Kan gak masuk akal. Masa perkara yang baru, perkara dunia dikatakan apa? Haram. Ya ini waton tadi kalau, ya, yang penting membawa kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu kepada penafsiran-penafsiran yang mereka maukan, dalam rangka untuk agar umat ini tidak mau mendengar dakwah kita. Jadi bid'ah yang dilarang itu tidak lain adalah bid'ah yang ada dalam kaitannya dengan agama, bukan urusan dunia.
Kemudian seluruh kebid'ahan apapun bentuknya yang kaitannya dengan agama, bukan urusan dunia, ini berarti dia telah istidrak, ya. Istidrak ala syariah. Maksudnya apa? Menganggap, menggurui syariat. Syariat belum sempurna, komplitnya, baiknya adalah dengan cara ini. Ini adalah sebuah keberanian yang konyol. Berani tapi apa? Konyol, tercela. Karena apa? Berarti dia telah menganggap Islam belum sempurna. Islam yang ada pada zaman Nabi SAW ketika ayat ini turun, ini belum cukup, ya. Belum sempurna, belum cukup, maka perlu tambahan. Ini untuk itu yang namanya ahlu bid'ah kedudukannya apa? Dosanya di bawah dosa syirik, ya. Kalau syirik itu kekal dalam neraka, kalau bid'ah pasti masuk neraka. Cuman tergantung sejauh mana, lama dan tidaknya, tergantung dengan apa? Penyimpangan yang dia lakukan. Karena jenis bid'ah itu tidak satu tingkatan, bertingkat-tingkat. Bid'ah masalah akidah seperti Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini kelompok-kelompok, ya, yang kaitannya dengan apa? Pemahaman akidah. Ini yang nomor satu keparahannya. Akan tapi mereka tetap masih dalam ruang lingkup sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bid'ah dalam ibadah banyak enggak ini? Sangat banyak, ya. Di antaranya apa? Baca surat Yasin pada malam Jumat. Mereka mengatakan bahwa dakwah salafiyah itu melarang orang baca Quran. Nah, ini bahasa mereka seperti itu. Mosok baca Quran dilarang? Baca Yasin nggak boleh. Kita katakan, ya, baca Quran itu nggak dilarang, silahkan. Yang dilarang adalah tata caranya. Kenapa, ya, Anda membaca Quran kok memilih pada malam hari Jumat? Ini dalilnya mana? Lah kita kan ikhlas, tidak dalam rangka cari apa-apa, yang penting pokoknya malam Jumat daripada ngobrol. Nah, kita baca Yasin bareng-bareng, ya, pada malam hari Jumat. Masuk kayak gitu diharamkan. Maka kita balik bertanya, bagaimana kalau seandainya dasarnya ikhlas, ya. Kemudian Anda sholat subuh 4 rakaat, gimana, diterima atau enggak? Ikhlas itu, ya. Ikhlas ini bukan karena ada mertua atau calon mertua kemudian sholat subuhnya 4 rakaat, bukan, ya. Tapi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Diterima atau dikatakan gila? Dikatakan gila, ini sudah apa? Sudah kelainan kan begitu. Masuk sholat subuh 4 rakaat ini aneh gitu. Kemudian apakah benar orang mengatakan, wah, fulan melarang sholat? Ya ini sholat. Masuk sholat dilarang? Ya seperti itu. Kita nggak melarang sholatnya, akan tapi tata caranya ada contohnya atau tidak? Kalau nggak ada ya nggak boleh. Karena apa? Islam sudah sempurna. Dan inilah yang telah difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi Islam telah sempurna, tidak butuh
penambahan ataupun pengurangan. Sebagaimana di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah, ikut saja, nggak usah payah-payah nyusun ngarang. Ya kalau benar, yang jelas mesti kelirunya kan gitu. Kalau kaitannya dengan agama, nggak usah payah-payah ngarang, ikut saja. Ikut apa? Dalil. Wala tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Faqad kufitum, sudah cukup untuk kalian itu. Cukup kalau kamu pengen masuk surga, sudah beres. Kalau pengen selamat dari neraka juga sudah beres. Sudah ada keterangannya. Dan ingat, wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Jadi kullu maksud adalah perkara agama. Kemudian ringkas dari pembahasan tentang sempurnanya syariat ini, bahwa orang yang menganggap baik sebuah kebid'ahan itu berarti dia telah menganggap Islam itu belum sempurna. Dan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ini enggak memiliki makna. Fungsinya apa? Allah jelas-jelas mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Tapi orang belakangan mengatakan, ya, bid'ah itu baik. Bid'ah itu baik. Berarti apa? Ya Islam belum sempurna. Ayat ini enggak sah. Dimansuh oleh pendapat dia yang mengatakan apa? Dihapus oleh pendapat dia yang mengatakan bid'ah itu adalah baik. Kan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu apa? Seluruh bid'ah menurut ahlu bid'ah itu adalah bid'ah hasanah. Istilah bid'ah hasanah itu ada dalam kamus ahlu bid'ah. Kalau dalam ahlu sunnah kamusnya adalah kullu bid'atin dhalalah. Kemudian kalau sudah seperti ini, maka yang namanya pelaku kebid'ahan dari lisanu halihi au maqalihi, lisan cara prakteknya ataupun lisan dari ucapannya, ini tetap kita hukumi ya, bahwa ahlu bid'ah itu menganggap syariat belum sempurna, dan di sana ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Karena apa? Kalau seandainya ahlu bid'ah itu meyakini Islam sudah sempurna, tentunya dia tidak akan melakukan kebid'ahan. Sudah sempurna kok dilengkapi kan gitu. Nggak akan berupaya untuk melengkapi. Dan tentu orang yang mengatakan bahwa Islam itu tidak sempurna atau belum sempurna, atau di sana ada perkara-perkara yang perlu tambahan ataupun pengurangan, maka tidak diragukan lagi orang yang semacam ini adalah dhalun, ya, anis siratal mustaqim, sesat dari jalan yang lurus. Berkata Ibnu Al-Majisun, murid daripada Imam Malik, sami'tu Malikan yaqul, aku telah mendengar Imam Malik itu berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah.
Barang siapa yang melakukan kebid'ahan dalam Islam, dalam agama Islam. Barang siapa yang menambah-nambahi ya, perkara dalam Islam, kemudian yaraha hasanatan, kemudian dia menganggap bahwa perkara baru itu adalah perkara yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Berarti dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Tidak amanah. Bagaimana katanya sempurna, tapi ternyata belum sempurna. Yang menyempurnakan adalah apa? Pelaku bid'ah tadi. Untuk itu yang namanya ahlu bid'ah sulit tobatnya. Nah, sulit tobatnya karena di mana saja yang namanya ahlu bid'ah itu merasa benar. Yang ditobati apanya? Yang benar. Ya. Kan nggak perlu tobat yang benar. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda bahwa yang namanya ahlu bid'ah itu nggak diterima tobatnya hatta hingga dia itu meninggalkan kebid'ahannya tersebut. Kemudian Imam Malik melanjutkan, ya, jadi orang tadi secara tidak langsung ya, dia telah menuduh Muhammad SAW khianat terhadap risalah yang ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunu yauma dina. Maka selanjutnya Imam Malik menjelaskan ketika ayat ini turun dan ketika itu pula tidak masuk dalam perkara agama, maka pada hari ini juga tidak termasuk dalam perkara agama. Artinya apa? Kalau zaman Nabi SAW ketika ayat ini turun, ritual-ritual itu belum ada, ini tidak bisa dimasuk-masukkan dalam perkara agama. Itu di luar agama Islam. Walaupun dilabeli dengan label Islam, tapi hakikatnya di luar dari agama Islam. Ada enggak yang memasuk-masukkan yang zaman Nabi SAW belum ada kemudian dimasuk-masukkan sebagai agama? Ini sangat apa? Banyak sekali. Filsafat Islam ada enggak? Ini bukan dari Islam dan di luar dari Islam. Kalau seandainya filsafat itu baik, Nabi SAW sudah mengajari, kan gitu. Ya. Filsafat itu adalah hanya praduga, hanya angan-angan, ya. Mengejar sesuatu yang belum pasti. Yang ini diikuti oleh ahlul kalam. Ya, mayoritas ahlul kalam adalah memakai pemikiran yang semacam ini, mempertuhan akalnya. Kemudian maulidan. Kalau dicairi muludan. Tahu muludan? Muludan itu cangkeman. Suka makan, kalau itu makan. Banyak makanan. Mulut toh. Seperti itu. Ini tujuannya apa? Dalam rangka untuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan sebagian orang menganggap orang yang enggak mau mengikuti maulidan ini adalah apa? Sesat. Kan gitu. Juga yang menimpa kaum muslimin yaitu tentang kebid'ahan musik. Ada orang dakwah dengan musik. Tujuannya apa? Seni yang islami atau sandiwara fragmen yang apa? Islami, dakwah dengan cara sandiwara aja enggak? Atau apa istilahnya sekarang?
ada nada dan dakwah, macam-macam, campur sari, lewat wayang kalau di Jawa itu ada. Lah sholatnya ya kapan? Yang namanya dalang itu sampai siang hari dari malam, kok dakwah. Ya. Dan lain sebagainya ini diembel-embeli dengan tambahan apa? Islam. Maka kata Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunu yauma dina." Ini luar biasa ya. Keterangan daripada ulama salaf ini ringkas, padat, tapi menyeluruh ya, komplit ya. Ringkas sekali. Fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunu yauma dina. Kalau pada hari itu tidak termasuk dalam agama ya sampai hari kiamat apapun bentuknya ya tidak masuk dalam kategori agama. Jadi jalan agama, jalan untuk menunaikan ibadah yang benar ini tidak lain adalah yaitu yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menambahi ataupun mengurangi berarti telah menyelisihi Al-Hakim Al-Khallaq Al-Alim. Ini misi Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana, Maha menciptakan dan Maha mengetahui ya. Dan itu ibaratnya adalah menyusun, meracik obat dari dirinya sendiri yang dia sebenarnya bukan ahlinya, tapi bikin sendiri puas ya, biar marem puas begitu, bikin sendiri racikan tersebut. Untuk itu ya karena nggak ahli itu kan sangat mungkin tujuan yang mengobati justru malah meracuni. Demikian juga Ahlul Bid'ah ini tahu apa dia? Perkara-perkara yang diridhoi yang mana? Enggak tahu, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ya, gurunya Imam Bukhari, beliau berkata, "Minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina at-taslim." Risalah itu datanya dari Allah, Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan. Nah, kita ini kewajiban kita hanya menerima, tidak perlu atur sana atur sini, ini enak atau enggak enak ya. Maka cukup dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Nabi kita, melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas yang dilakukan oleh Ahlul Bid'ah tujuannya pun ibadah, tapi hakikatnya adalah maksiat. Kan konyol. Tujuannya ibadah, ikhlas lillahi ta'ala, tapi dinilai apa? Maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menggurui Allah dan Rasulnya. Islam sudah sempurna, dia mengatakan tidak sempurna. Untuk itu rankingnya adalah apa? Setelah dosa kesyirikan ya. Dosa bid'ah lebih parah daripada orang korupsi, orang berzina, orang merampok. Karena apa? Pelaku dosa-dosa maksiat ini hati kecilnya tetap mengatakan dosa, keliru, dan takut kalau ketahuan, kan gitu. Adapun Ahlul Bid'ah kalau semakin orang melihat semakin bangga, kan begitu. Nah ini konyolnya Ahlul Bid'ah seperti itu. Kemudian Imam As-Sawqani rahimahullah ta'ala berkata, "Fa idza kana Allah qad akmala dinahu qabla an yaqbidha nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam." Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya sebelum mewafatkan, mencabut nyawa Nabi kita Muhammad SAW, maka fama hadzal ra'yul ladzi ahdatsahu ahluhu ba'da an akmalallahu dinahu.
Lalu bagaimana nalar orang yang melakukan kebid'ahan setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini? Otaknya di mana? Ya. Kalau nggak goblok, ya idiot kan ini. Jahil murakab. Ya. Jahilnya jahil murakab. Dia jahil tapi sok pinter, sok pandai. In kana minad-din fi i'tiqadihim. Kalau dia menganggap bahwa kebid'ahan itu dianggap sebagai bagian daripada agama dalam keyakinan mereka, fa huwa lam yakmul indahum illa bi ra'yihim, dan mereka mengatakan bahwa agama ini tidak sempurna kecuali dengan tambahan dari pendapat dia, wa hadza fi raddun lil Qur'an, berarti dia telah menolak apa ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum ini. Wa illam yakun minad-din, kalau seandainya itu wah ini bukan termasuk dalam perkara agama, terus masuk apa? Niatnya apa? Main-main, ya. Ibadah, ya udahlah ibadahan gitu. Masuk main-main, baca Quran main-main, mauludan, sholawatan dan sebagainya main-main. Tidak mau dikatakan main-main. Maka kalau itu bukan termasuk dari perkara agama, fa ayu faidatin fi istighali bima laisa minad-din. Apa faedahnya orang disibukkan untuk melakukan perkara-perkara yang bukan dari agama? Ini. Jadi pertanyaan yang kita ajukan kepada Ahlul Bid'ah cukup itu, ya. Menurut Imam Syaukani, tanyakan kepada orang tersebut, ya, ini masuk dalam kategori ibadah atau bukan? Kategori dalam agama atau bukan? Yang jelas ini pada zaman Nabi SAW tidak ada. Kok sekarang kamu adakan? Ya. Kedua-dua kalau seandainya dua jawaban itu mereka lontarkan, semuanya salah. Gitu. Kalau menurut ini masuk dalam agama, berarti menganggap ayat tadi tidak ada gunanya. Kalau ini bukan termasuk dari agama, lah kamu hidup tujuannya untuk apa? Untuk main-main, kan gitu. Kalau main-main ya tidak usah mengatasnamakan agama. Ini barangkali sudah cukup tentang keterangan kesempurnaan daripada agama ini dengan turunnya ayat itu dan beberapa hadis tadi sebagai dalil bagi kita semua bahwa Islam telah sempurna. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki agama yang sempurna, bahkan orang Yahudi pun iri dengan agama ini. Ya. Kok ada ayat yang menyatakan telah sempurna agama ini? Barangkali kalau ada pertanyaan silakan untuk tanya. Waalaikumsalam. Tasawuf dalam Islam juga enggak ada. Istilah sufi itu sendiri adanya setelah 300 tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya filsafat, ya tasawuf, ya mauludan. Ini tidak lain sumbernya dari orang Syiah. Ya, kayak mauludan, tasawuf itu seluruh tasawuf yang ada di dunia ini nanti induknya ketemu dengan orang Syiah, karena sama-sama ahli filsafat, ya, yang induknya adalah orang-orang Yunani, seperti itu. Tujuannya sejarahnya adalah sebagian umat Islam mempelajari filsafat dalam rangka untuk mendakwai mereka, akan tapi akhirnya terbawa oleh arus, ya, terus asik di dunia filsafat. Nah, kemudian dari mereka inilah akhirnya menerjemahkan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Akhirnya masuklah ilmu filsafat itu ke tengah-tengah kaum muslimin, begitu. Benarkah pendapat yang mengatakan ada yang pernah menjelaskan demikian bahwa gak usah merem. Nah, mulai. Di zaman Rasulullah itu kan melihat waktu itu dengan melihat matahari. Kemudian ini orang yang mengatakan bahwa melihat waktu dengan jam itu termasuk bid'ah.
Ini benar apa enggak ya? Betul. Bid'ah menurut bahasa. Menurut bahasa. Iya. Ya kan? Jadi ilmu yang kaitannya dengan ilmu keduniaan itu dikatakan bid'ahnya ampun, tapi bid'ah menurut bahasa. Adapun melihat waktu, kalau sekarang antum sendiri tahu nggak waktu masuk sholat subuh? Kalau zuhur mungkin gampang ya. Terus asar, isya, maghrib juga gampang kan, tenggelamnya matahari. Untuk sebagian orang itu nggak paham. Kemudian yang semacam ini adalah bukan, ya ini di sana ada istilah masalih al-mursalah, perkara-perkara yang untuk maslahat ya. Dan kayak jam ini kan dilihat itu di luar ibadah, nggak ada rangkaiannya dengan apa syarat rukun daripada sholatan gitu ya. Seperti orang apa intinya itu di luar, nggak ada kaitannya dengan ibadah sholat, artinya betul-betul pisahan. Wallahu a'lam. Dan itu sekedar memudahkan, alat yang ada itu untuk memudahkan ya, yakni orang-orang termasuk jadwal ini juga memudahkan ya untuk orang awam mengetahui waktu sholat. Kalau orang masih konsisten memiliki, kalau dulu ada jam yang memakai apa matahari itu lebih utama. Dengan melihat matahari atau memanfaatkan matahari itu lebih utama. Tapi kalau banyak daerah yang curah hujan tinggi, ya, ini kan kesulitan untuk khususnya orang awam kan sulit. Maka para ulama berijtihad, ya, dan ternyata ini ilmu apa yang semacam ini juga ya ini seperti jadwal, mereka telah berhati-hati, telah memberikan istilahnya apa syarat ya, biar betul-betul waktu itu sudah masuk, itu ada jeda antara jadwal dengan masuknya waktu itu kurang lebih 5 menit. Ini kehati-hatian mereka seperti itu. Wallahu a'lam. Adakah bid'ah dalam perkara manhaj? Jadi arti manhaj itu kan satu jalan untuk ya, menempuh, ya, untuk ditempuh. Manhaj adalah jalan yang mau ditempuh. Lah manhaj ataupun akidah ini ya ada yang bid'ah. Dalam artian setiap perkara yang menyimpang dari manhajnya Nabi SAW, maka itu bid'ah. Seperti tadi saya berikan contoh manhaj dalam berdakwah, cara mereka berdakwah ada dengan cara apa? Dengan musik. Ini juga mereka punya manhaj dalam berdakwah kan begitu. Pakainya apa? Musik. Atau sebagian orang dakwahnya dengan cara apa? Khuruj. Ya. Tablighi itu kan punya manhaj, cara berdakwahnya ini harus apa? Khuruj. Ya. Dan anehnya mereka punya peraturan, kalau maunya antum khuruj 3 hari, kok pulang ke rumah ini batal khurujnya, harus diulangi dari awal. Dan ini sejak kapan ada? Ya. Ini kan aneh. Nah itu manhaj. Ya. Cara berdakwah mereka seperti itu. Lagi kelompok lain manhaj dakwah Ikhwanul Muslimin dengan apa? Partai kan gitu. Sampai-sampai partainya digelari partai dakwah. Dakwah siapa? Apa ada nabi yang bikin partai? Gak usah nabi lah, imam, para imam kita teriak-teriak begitu. Takbir lagi. Lah ini tidak ada. Ini juga manhaj dalam hal berdakwah, menyelisihi yaitu manhaj Nabi SAW. Ini Nabi kita Muhammad SAW
Beliau bersabda, khairul haji haji Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk dalam berdakwah itu ya dakwahnya Nabi SAW. Ya. Beliau berdakwah itu yang penting benarnya, bukan banyaknya. Kalau partai, yang penting apa? Benarnya apa banyaknya? Banyaknya kan gitu. Pokoknya campur aduk lah. Entah itu alus syirik, ya alus bid'ah, apa saja masuk, ibarat persis seperti tong sampah, apa saja masuk. Ya, seperti itu. Pokoknya, ya Kristen juga masuk, kafir nggak masalah. Yang penting ayo kumpul bareng-bareng untuk menegakkan syariat Islam. Ini kan ngoyo-woro. Ya, ketemu orang semacam ini ya pegang di rupiah, paling ada jadinya. Ya terlalu jauh ya, penyimpangan terlalu jauh. Wah. Ya terakhir mungkin. Nah. Assalamualaikum. Jadi tentang tawasul pertama ya, dua pertanyaan toh, bagaimana tawasul itu ada atau tidak? Tawasul itu ada. Ya, pertama dengan amal soleh. Antum punya amal soleh, kisahnya ada ashabu al-ghar, orang yang masuk terperangkap dalam gua, pernah baca hadis ya. Itu kan susah di dalam. Kemudian menyebutkan amal-amal yang pernah dia lakukan. Ya Allah, kalau amal itu termasuk tercatat di sisimu sebagai amal soleh, maka dengan amalan itu bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya terbuka. Itu namanya tawasul kan. Kemudian yang kedua, tawasul kepada orang yang masih hidup. Antum datang minta didoakan. Ya, boleh nggak? Boleh, tapi utamanya kamu doa sendiri. Karena apa? Nanti merepotkan orang. Ya. Doa sendiri aja bisa kok, tapi hukumnya boleh. Tapi utamanya adalah namanya berdoa, doa sendiri. Berarti apa? Tawasul itu apa? Ada. Jadi amal soleh ataupun minta didoakan kepada orang yang masih hidup dan hadir. Makanya antum merasa banyak dosa, kayaknya kalau hafizul Quran atau ustadz itu doanya mustajab, terus minta didoakan, atau minta dicarikan karena waktunya sudah waktu mau nikah. Tidak masalah kalau sudah dicarikan. Seperti itu. Berarti apa? Ada. Kemudian yang kedua, apa pertanyaannya? Imam. Imam yang mana maksudnya? Oh, imam 4. Kalau imam yang 4 itu semuanya akidahnya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Imam Ahmad itu muridnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik, kan gitu. Ya. Jadi antara guru dan murid satu. Imam Abu Hanifah agak jauh tinggalnya. Jadi di antara imam yang 4 ini yang banyak tercampuri dengan ilmu-ilmu akal itu hanya Imam Abu Hanifah. Itu pun karena apa? Dalil-dalilnya tidak sampai kepada beliau. Akan tapi 4 imam ini semuanya mengatakan idza shahhal hadis wa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhab saya. Dalam perkara akidah sah. Perbedaan adalah dalam perkara fikih. Dan itu kembalinya kepada kalau seandainya mereka tahu hujah yang lebih kuat, hadis yang lebih sahih, maka akan menerima hadis itu dan meninggalkan pendapatnya. Berarti apa? Semuanya Ahlus Sunnah, semuanya kita cintai ketika dalil itu ada dari mereka. Ya, tapi bahwa sebagaimana ucapan Ibnu Qayyim, yakni masayikhuna ya, nahnu nuhibbu masayikhana, kami mencintai guru-guru kami, walakinnal haqqa ahabbu ilaina, akan tapi kebenaran lebih aku cintai. Nah begitu ya.
dari para imam kita yang kita cintai. Akan tapi apakah masing-masing imam itu maksum? Kan tidak. Kita bukan Syiah. Kalau Syiah ya imamnya maksum kan gitu. Kita enggak. Maksum itu hanya al-anbiya wa rasul. Ya, itu yang maksum. Adapun selain itu adalah tidak maksum. Seperti Imam Malik mengatakan kullu minna yukhad wa yutrak illa sahibu hadzal qabri fa asara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan masing-masing dari kita ya, bisa diambil, bisa ditolak, bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali ini loh. Nah, beliau mau memberikan isyarat kepada yaitu apa? Kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau datanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak boleh ditolak. Wallahu ta'ala alam. Akhirnya semangat. Jika sudah